Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua, sehat? Alhamdulillah. Ya, baik anak bapak, dalam keadaan sehat bersama-sama kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mendapatkan hal-hal yang bermanfaat pada hari ini. Mari sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke Bapak semuanya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bapak pengen absen dulu. Asron ada? Tidak, Pak. Izin, Tidak Pak. ada. Oh baik, berarti yang lainnya sudah masuk. Oke Bapak semuanya, pada kesempatan ini sebelum kita masuk pada materi yang baru, sebelumnya Bapak akan mengkaitkan dengan materi kita pada pembelajaran kita yang minggu yang lampau. Ayo, masih ada yang ingat apa pelajaran kita minggu yang lampau? Haji dan umroh, Pak. Haji Dan umroh. Haji dan umrah. Baik, Isti masih ingat apa itu haji, nak? Haji berkunjung ke Baitullah, Pak. Oh, cakep sekali. Oke, kita masuk pada materi berikutnya yaitu tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Siapa yang pengen naik haji? Ayo, tunjuk tangan. Oke, percaya diri, yakin mampu, dan berpikiran positif. Insya Allah kita akan berusaha untuk mencapai keinginan kita pergi naik haji. Semuanya mau naik haji? Iya. Oke, sebelumnya Bapak ingin Ananda nanti kalau Bapak bilang siapa yang mau naik haji sama orang tuanya bangkit dari tempat duduknya. Ayo, siapa anak Bapak yang mau naik haji bersama orang tuanya? Bangkit. Luar biasa. Oke, anak semuanya. Pada kesempatan ini kita belajar tentang materi optimis, ikhtiar dan tawakal. Dengan tujuan Bapak berharap setelah pembelajaran ini Ananda senang membaca Al-Quran karena optimis, ikhtiar dan tawakal itu materinya berasal dari Al-Quran. Kemudian menyatakan bahwa optimis, ikhtiar dan tawakal adalah perintah Allah, merumuskan pengertian optimis, ikhtiar dan tawakal, mengidentifikasi ciri-ciri keterkaitan optimis, ikhtiar dan tawakal, kemudian membuat slogan yang berisikan tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Nah, inilah rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kita akan membahas pengertian optimis, ikhtiar dan tawakal, ciri-ciri orang yang optimis, ikhtiar dan tawakal, kemudian Quran surah Az-Zumar, contoh-contoh orang optimis dan tawakal, keutamaan optimis, ikhtiar dan tawakal, keterkaitan optimis, ikhtiar dan tawakal. Nah, sebelumnya Bapak ingin tahu nih, apakah anak-anak sudah memiliki pengalaman tentang optimis dan ikhtiar dan tawakal? Untuk itu, Ananda punya HP semuanya. Ayo, angkat HP-nya ada? Ada smartphone-nya? Oke. Bapak telah bagikan link pretest di WA grup Ananda masing-masing. Silakan Ananda jawab dalam waktu 1 menit. Oke, nah Bapak semuanya, setelah Bapak lihat hasil pretestnya, alhamdulillah ternyata anak Bapak telah punya pengetahuan yang cukup baik tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Sudah mencapai nilai 50%, tidak masalah. Orang yang hebat belajar dari kesalahannya. Orang yang optimis akan menjadikan kesalahan sebagai pembelajarannya. Baik anak Bapak semuanya, selain di Google Form, Bapak juga ingin tanya langsung nih. Anak Bapak Eko, sehat nak? Alhamdulillah Pak, capek. Iya, optimis apa ya nak ya? Penuh harap Bapak. Oh gitu. Kalau tawakal apa itu? Anak Bapak, Tawakal, Yoyon. pasrah Bapak. Oh iya. Oke, anak Bapak semua. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bapak akan arahkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akan bagi kelompok, semua berhitung. Pak, itu ganteng banget, dulu. Pak. Ya. Itu ganteng Berhitung banget. Mulai dari Bapak Mustamin. Ya. Mustamin coba hitung. 1. Lanjut Pak Eko. Ya. Ya, lanjut Isti. Ya, 4. Ya, lanjut Apriyadi. Oke. Yang memegang nomor kancil kelompok 1, ketuanya adalah Mustamin Lutfi. Yang memegang
nomor genap, itu Iya. kelompok 2. Ketuanya Eko Basuki. Baik Siap. Bapak semua, sebelum lebih lanjut, Bapak menyediakan sebuah LKPD. LKPD ini akan Ananda kerjakan secara berkelompok, yang mana di sini Ananda kegiatannya mengamati, baik itu video, kemudian gambar, ayat-ayat, kemudian mengidentifikasi. Setelah itu Ananda mencoba untuk mengumpulkan data, mencari informasi melalui buku sumber, kemudian smartphone, atau setelah itu Ananda akan mengolah data, lalu membuktikan dengan mempresentasikan, lalu verifikasi, sehingga nanti kita masuk pada tahap penyimpulan. Nah, sekarang kita masuk pada tahap yang pertama, mengamati. Ini ganteng apa enggak nih, Isti? Iya, Pak. Ganteng apa enggak nih? Ganteng. Oke, kenapa kita harus mengamati? Karena dengan mengamati kita melihat, dengan melihat kita akan mengingat. Ayo, coba amati gambar ini. Ini ada seorang anak kecil dengan tubuh yang kurus menghadapi orang dewasa dengan tubuh yang besar. Seakan-akan dia berkata, bagi orang ini adalah tantangan, halangan. Tetapi bagiku ini adalah sebuah tantangan. Seakan-akan dia berkata bahwa hidup itu butuh sebuah kepercayaan diri dan yakin bisa menghadapi setiap permasalahan. Oke, ini ada Bapak tampilkan juga ayat. Boleh bantu Bapak bacanya, Mustamim? Baca, Pak. Baca ayatnya, nak. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Pintar, waduh, mantap sekali anak Bapak Mustamim. Ini Terima kasih, adalah ayat Pak. Quran surah Saya Al-Zumar baca ya, Pak. menggambarkan begitu besarnya ya kasih sayang Allah memberikan peluang kepada orang yang berbuat salah. Nah, ini coba amati video pembelajarannya. Mungkin Ananda mungkin Ananda setiap hari mendapatkan masalah, persoalan dalam mencapai keinginan atau cita-cita. Tidak hanya tiap hari, tiap jam mungkin, tiap detik mungkin. Ya. Nah, tapi memang untuk mencari sesuatu yang terbaik itu kita butuh kepada sebuah kekuatan hati untuk menghadapinya. Oke, amati dengan benar anak-anak Bapak semuanya. Ya, dalam hidup itu kita harus berani menghadapi, ya, merenungkan, menghayati setiap persoalan yang kita hadapi, kemudian nikmati setiap perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Dan Allah memberikan motivasi yang baik untuk kita dalam setiap satu kesulitan. Allah bukakan dua kemudahan. Yang penting dalam hidup kita memiliki sebuah kepercayaan diri untuk bangkit melakukan sesuatu kehidupan yang terbaik. Baik, anak bapak semuanya. Nah, sekarang setelah Ananda mengamati gambar, mengamati
ayat, mengamati video. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2, silakan Ananda bekerja kelompok untuk mengidentifikasi berdasarkan gambar tadi tentang optimis, tentang contoh, ciri, keterkaitan, baik yang Ananda dapatkan dari pengamatan gambar, pengamatan ayat maupun video tadi. Silakan, ya. Nanti Bapak berharap kelompok 1 Mustamin Lutfi bisa menyajikan identifikasi awalnya, kemudian kelompok 2 Eko Basuki bisa menanggapi. Baik, kita masuk. Silakan kepada Mustamin. Menurut Ananda berdasarkan pengamatan tadi, silakan disajikan. Kira-kira apa yang bisa Ananda identifikasi tentang optimis, ikhtiar, tawakal ini? Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan pada saya. Tadi setelah berdiskusi dengan teman-teman, kita mengidentifikasi diantaranya dari video yang kita saksikan bahwa ketika kita dalam menghadapi hidup ini tentunya akan menghadapi berbagai permasalahan ya, dan tentunya kita nggak boleh patah semangat, menyerah, sehingga apapun permasalahan yang kita hadapi kita harus tetap optimis ya, tetap optimis. Insya Allah dengan kita berusaha nanti akan ada jalan keluarnya. Itu dari kelompok saya, satu statement. Ya. Oke, keren sekali kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Silakan kelompok 2, Eko Basuki untuk menanggapi, silakan Nak. Terima kasih Bapak. Ya. Berusaha menanggapi dari kelompok 1 yang sudah sangat bagus tadi. Saya menambahkan sedikit saja, sebenarnya bukan menanggapi. Jadi optimis, ikhtiar dan tawakal ya Bapak ya. Ini pada hakikatnya menurut saya adalah satu kesatuan yang harus tidak bisa terlepaskan. Jadi kita dalam hidup harus selalu optimis, tapi tetap dibarengi dengan ikhtiar, dan nanti di akhir harus tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan rasa tawakal dan pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bapak, mungkin hanya singkat, kurang lebihnya mohon maaf. Mantap sekali Eko, bahwa Eko menyimpulkan optimis, ikhtiar dan tawakal merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Baik, karena apa semua? Setelah kita mengidentifikasi apakah yang disampaikan oleh teman Ananda Lutfi dan tanggapan daripada Eko Basuki itu benar, sekarang ayo kita kumpulkan informasi yang banyak tentang optimis, ikhtiar, tawakal, kemudian keterkaitan optimis, ikhtiar, tawakal dalam kehidupan. Silakan Ananda berkelompok membaca buku, boleh menggunakan smartphone, boleh juga saling berbagi informasi dengan wawancara dalam waktu 2 menit. Silakan Ananda berdiskusi. Ya, biasa unduh. Baik anak-anak semuanya, setelah Ananda berdiskusi, mencari informasi, nah sekarang silakan lanjutkan diskusinya dengan mengolah data. Silakan rumuskan pengertian optimis, ikhtiar dan tawakal. Pentingnya optimis, ikhtiar dan tawakal. Contoh-contoh nyata optimis, ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan. Ciri-ciri optimis, ikhtiar, tawakal dalam kehidupan, kemudian keterkaitan ikhtiar, optimis, dan tawakal dalam kehidupan. Oke, Silakan mempresentasikannya. Oke, sakit gigi. Saya Pak mau. Saya boleh nggak Pak? Mbak Eno ya Pak, Mbak Eno gantian Pak. Silakan Eno. Ya, terima kasih Pak. Dari kelompok kami, optimis itu adalah sikap penuh keyakinan tinggi dalam menghadapi permasalahan apapun. Kemudian harus diiringi, tidak hanya bersikap optimis saja Pak, percuma. Jadi harus berusaha, berikhtiar. Dan sebelum bertawakal, berdoa Pak. Berdoa semoga apa yang kita ikhtiarkan itu berhasil. Barulah kemudian kita bertawakal kepada Allah. Nah, apapun hasilnya ya kita pasrah pada Allah gitu Pak. Sambil terus optimis. Terima kasih Pak. Oke, itu adalah presentasi daripada kelompok 2. Silakan kelompok 1 dari kelompok Mustamin yang ingin menanggapi, silakan Nak.
Ya, silakan Ustaz Min. Udah bagus, Pak. Sudah bagus. Dah. Oke, anak-anak semuanya. Ya. Mari kita kasih semangat untuk kita semua. Kita tepuk tangan dulu untuk bersama-sama. Ayo anak-anak semuanya. Ya. Ya, alhamdulillah hasil diskusi kita bersama mulai dari kita mengamati, mengidentifikasi, mencari data, mengolah data, kemudian mendiskusikannya sehingga kita dapat menyimpulkan. Ya, silakan Ibu Isti menyimpulkan juga apa ya keterkaitan optimis, ikhtiar, dan tawakal itu. Ya, Pak. Optimis, ikhtiar, dan tawakal itu saling berkaitan, Pak. Optimis saja tanpa berikhtiar dan bertawakal tidak akan ada keberhasilan, Pak. Jadi orang yang optimis itu harus dilanjutkan dengan ikhtiar dan dilanjutkan lagi dengan tawakal. Begitu, Bapak. Wow, keren Isti. Baik anak-anak semua, cukup jelas bukan materi kita pada kesempatan ini? Bapak bertegas kembali bahwa sesungguhnya kita harus optimis, percaya diri. Kita bangun diri kita dengan berpandangan positif untuk mencapai cita-cita. Setelah itu kita berikhtiar, berusaha dengan benar. Kemudian setelah berusaha dengan benar, kita bertawakal kepada Allah. Yakinlah anak-anak Bapak semuanya, hasil tidak akan mendustakan satu usaha. Apa yang kita usahakan, insya Allah itu yang kita dapatkan. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, mari kita lakukan tes sumatif. Linknya sudah Bapak bagikan di grup WA Ananda masing-masing. Silakan kerjakan. Selesai, Pak. Selesai, alhamdulillah. Setelah Bapak lihat dari hasil tes pembelajaran kita pada hari ini, Ananda tuntas semua. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Bapak semua, sebelum Bapak kita tutup, Bapak akan sampaikan pembelajaran kita pada minggu depan adalah membahas tentang hukum bacaan ra dan juga qalqalah. Jangan lupa ya nak ya, dibaca dan kerjakan tugas yang telah Bapak bagikan di link WA grup masing-masing. Sebelum kita tutup, ayo kita sama-sama berdoa dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bapak, meskipun kita belajar dalam waktu yang terbatas, tapi ingat, ilmu tidak terbatas. Dimanapun kita bisa belajar, mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang lebih dalam. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.